Oke, selamat sore teman-teman. Balik lagi di NASA, ngobrol asik, sharing asik. Nah, kali ini kita lagi interview, lagi kedatangan tamu, Mas Immanuel Ista, ya kan? Oke, Halo, 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 Mas Immanuel Ista. dia Eh, balik buat informasi kalian, Mas Immanuel Ista ini sekarang sekolah kelas 11 ya? dua Kelas 2, kelas 11 di SMK Negeri 8 Surakarta. Oke, SMK Negeri 8 Surakarta. Jurusan apa nih, Mas? Tari, Jurusan tari. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol dikit nih soal siup. eh, Mas Im milik jurusan tari dan berarti bercita-cita berarti ingin menjadi penari Hmm, juga seperti itu ya kira-kira. hmm. Nah, Yuk, sebelum ke situ, Mas Immanuel sendiri ini juga eh, kemarin juara di Pesparawi yaitu paduan suara gerejawi seperti itu bukan. eh, Ya, di Pesta Paduan Suara Kriti. tingkat provinsi berarti ya Tuh, di tingkat provinsi berarti akan masuk ke tingkat nasionalnya kapan nih Mas? tingkat nasionalnya yang pasti 2022, cuman belum tahu 2022. di bulan apa. Itu Oke oke masih oke nunggu. oke berarti akan masuk ke tingkat nasional. Nah, Yes. berarti saya dulu sempat ngira nih Mas Immanuel itu justru akan fokus ke bidang tarik suaranya ya kan terbukti dengan kemarin juga menjuarai di paduan suara Ah, ya tingkat ya. provinsi berarti kan ibaratnya ini makin makin dunia tarik suaranya nih wah pasti makin nih anak nih mungkin meneruskannya ke dari bidang tarik suara ternyata Hmm. malah mau ke bidang tari tradisional gitu. Kenapa ya? Itu Ah. alasannya. Sebenarnya masuk ke penarian itu karena apa ya, dari ketidakbolehan menjadi nekat, terus akhirnya itu dikasih jalan. Oke. Jadi aku kelas berapa ya, aku uh, papa mama semua penyanyi, papa mama penyanyi, kakak juga main musik, otomatis aku dari lahir pasti ikutnya tarik suara gitu-gitu kan. Terus Backgroundnya berarti musik akhirnya gitu ya. backgroundnya di bidang uh, tarik suara. Terus Hmm. akhirnya karena papa itu ini MC ini loh, Mas, MC yang di apa nikahan tapi yang adat Jawa banget, yang posisi Oke. resepsi adat Jawa, Pranoto Coro. Pranoto Coro benar-benar benar lupa namanya tadi. Ah, itu karena kalau latihan kan di rumah, latihan sendiri pakai buku gitu kan, pakai buku di rumah, dan pasti di saat latihan itu kayak ada video visualnya, kayak kamu latihan dubbing nih, kamu latihan dubbing kan pasti lihatin gambar. Benar-benar. Nah itu sama papaku juga gitu, jadi kayak liatin gambar prosesinya, liatin video prosesinya, dan di situ pasti ada gending Jawanya. Nah dari situ aku merasa bahwa kayak seru nih kayaknya, kayak ada uh, tarian yang bikin aku pertama kali jatuh cinta adalah gambyong. Hmm. Itu di saat itu aku kayak seru nih kayaknya. Nah tapi di saat itu PPA ada life skill. Di aku waktu itu umur berapa ya, umur 6 atau 7 tahun, ada life skill, dan ditanya nih sama mentor PPA gitu kan, kayak kamu ikut apa nih gitu kan. Terus aku tuh dari rumah udah diwanti-wanti sama ibu sama mamaku kayak nanti kalau ada ekstra PPA bilang aja mau ikut paduan suara. Terus Oke 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 oke. gitu kan. Setelah itu seminggu sebelumnya itu udah ditanya, udah diwanti-wanti gitu, dan di PPA beneran ditanya Immanuel mau ikut apa gitu kan. Terus liatin nih beberapa teman cowokku tuh ada yang ikut nari gitu loh.
Nah, terus Oh, oke. oke, aku ikut deh gitu kan. Terus di saat itu anak PPA cowok banyak ya yang ikut nari, terus kayak oke aku ikut deh gitu kan, kayak banyak temennya gitu. Nah, di minggu berikutnya itu libur. Nah, terus habis itu dan itu ketahuan kalau aku uh, pengen belajar nari dan apesnya itu nggak boleh sama bapak ibu, sama mama papa nggak boleh, kakakku apalagi. Terus habis itu ya udah akhirnya diem-diem di SD bener-bener yang nggak lagi itu cawe-cawe tentang tari gitu kan, sampai akhirnya di kelas 6 harus ikut harus menyelesaikan tugas seni budaya dan itu menari. Ya aku mau nggak mau harus latihan. Terus di SMP makin kena dan makin ketahuan dan baru boleh papa mamaku baru kayak bisa oke, ini anakku bisa nari itu di usiaku yang ke 15 di kelas 2 Oke. mau naik ke kelas 3 itu itu Berarti baru yang 3 tahun lalu lah ya, 2-3 tahun lalu lah ya. ya ya terus habis itu bilang ya udah kalau kamu belajar nari oke gitu kan, papa mama dukung. Kayak aku langsung yang oke, udah lama nggak punya keinginan untuk yang dulunya aku punya keinginan waktu kecil, aku punya keinginan kayak apa belajar nari loh gitu, tapi di saat itu nggak boleh lama-lama itu hilang, keinginan itu hilang. Cuman di saat keinginan itu benar-benar udah hilang, aku nggak pengen lagi masuk ke dunia itu, papa mama aku ngizinin. Terus aku kayak oke lah, aku mau bangun lagi tuh feel-nya, aku mau bangun lagi semangat itu buat belajar nari. Terus di kelas 3 akhir sebelum aku ujian sekolah itu waktu tryout aku ditawarin sama uh, guruku, sama guru SMP itu kayak yang di Solo ada sekolah seni loh, ada sekolah tari gitu. Mau nggak kamu sekolah di sana, uh, biar biar keterampilanmu bisa terasah gitu kan. Aku takut sebenarnya mau bilang sama bapak ibu mau kayak aku mau sekolah di Solo boleh nggak gitu tuh, kayak 2 minggu aku bergumul dengan itu, tapi ya aku mencoba untuk kayak ya udahlah coba dulu gitu kan, masalah boleh atau enggaknya itu nanti. Terus ternyata bapak ibu kayak yang ya oke, kalau mau sekolah di Solo nggak apa-apa gitu kayak. Dan ya bersyukur sih akhirnya sampai di Solo sekolah, belajar. Jadi kalau banyak yang bilang setelah itu kan pandemi, setelah pandemi itu aku benar-benar uh, stay di Semarang. Aku kayak banyak orang yang bilang dari kecil ya udah latihan nari itu itu kayaknya tuh apa ya, stigma yang benar-benar nggak benar gitu. Saya aku belajar nari itu baru setahun kemarin, benar-benar baru setahun kemarin, sampai tahun ini ya aku bisa belajar nari. Dan bersyukurnya aku udah dapat izin dan itu didukung sama orang tua itu sih. Itu makanya aku uh, kenapa aku akhirnya fokus di dunia kepenarian, sebenarnya bukan meninggalkan talenta lama ya, maksudnya bukan meninggalkan dunia tarik suara yang sudah tak gumuli dari kecil, yang sudah diajarkan papa mama dari kecil, itu tetap 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 tak pertahanin. Cuman ada rasa yang kayak aku tuh punya kemampuan lain yang harus tak apa ya, harus tak bisa fault out kan ke orang lain gitu loh. Maksudnya kayak kalau dipendam terus lama-lama tuh nggak enak rasanya, kayak pengen gitu rasanya. Terus akhirnya ya udah harus berjuang dengan ketidakbolehan itu, terus harus berjuang juga dengan judging dari teman-teman kayak yang lanang kok nari gitu-gitu. Terus ya it's okay, itu kayak jadi teman perjalananku selama aku bisa berjuang untuk mendapatkan hadiah itu. Dan sekarang aku bisa dapetin itu, kayak ya itu luar biasa gitu. Oke, oke, oke. Berarti sebetulnya ini udah passion, tapi karena biasalah ya, ada halangan pasti untuk menuju passion itu. Sempat akhirnya backstreet dengan Bener-bener sembunyi-sembunyi menari dan sebagainya itu. Terus akhirnya sekarang boleh punya kesempatan nih. Nah, penari mm-mm. ini, seni tari ini yang diambil adalah seni tari kontemporer tradisional atau gimana? Lebih detailnya?
Ya, kontemporer tradisional. Kontemporer tradisional. Nah, apalagi kita melihat sekarang bisa dibilang ya belum banyak ya atau bisa dibilang makin kurang nih generasi muda untuk menekuni penari yang kontemporer tradisional. Kita pasti lihat sosok tokoh pasti yang ini yang udah senior nih. Kita masih menanti-nantikan next ada nggak sih penerusnya dan sebagainya. Nah, berarti itu kan akhirnya juga menjadi Immanuel sendiri untuk cinta budaya juga tradisional Jawa tradisional yang akan ditekuni oleh Immanuel sendiri. Nah, gimana nih bagi Immanuel sendiri melihat aku mencintai nari, aku mencintai budaya tradisional ini. Kalau kita dengar kan mesti anak muda jangan benci hal tradisional gitu. Ayo kita dukung hal tradisional. Nah, tapi dari Im sendiri gimana nih ngelihatnya nih? Oke, cukup berat ya pertanyaannya. Jadi gini, kalau tentang itu ya pasti mantra itu akan selalu terucap setiap tahun, setiap bulan, bahkan setiap akhir tahun mungkin setiap hari orang akan selalu bilang kayak kita tuh punya budaya loh, kita punya budaya yang benar-benar kaya, jangan lupain ya budaya kita gitu. Cuman banyak sekali orang di luar sana yang mereka berkata gitu, bilang gitu ke misalnya ke misalnya nih ada guru yang bilang seperti itu. Tapi guru sekarang pun juga banyak yang suka dengan dunia luar. Oh ya benar-benar. Itu nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa itu masuk boleh, kita mengenal itu boleh, kita mengenal K-pop, mengenal dunia barat, westernisasi itu boleh, tapi kita jangan lupa mulo bukane dhewe iki saka ngendi gitu loh. Maksudnya asal usulnya kita tuh dari mana? Benar. Gitu. Nah, kita orang Jawa itu ya harus tahu budayanya kita, mesti pasti nih kalau aku merasa aku pernah menari di Indonesia, pernah menari di Solo dengan dilihat tamu-tamu dari luar Indonesia, maksudnya dari beberapa orang di luar Indonesia yang melihat kami dan mereka itu lebih menghargai apa yang kami tampilkan. Maksudnya mereka lebih menghargai, oh ini Indonesia gitu. Oh ini tarian Indonesia itu sebenarnya bagus gitu loh. Dan mereka menghargai itu. Mereka justru sangat lebih mengapresiasi itu dibanding nih orang Indonesia yang nonton pertunjukan Indonesia. Dimulai dari situ dulu deh. Maksudnya gini, kalau kita nggak mengenal, pasti kan nggak sayang. Iya. Dan kalau kita nggak sayang, pasti kita nggak mau tuh berjalan sama hal itu gitu loh. Pasti di saat kita nggak mengenal apa sih itu kesenian Indonesia, apa sih itu kesenian khususnya tari Jawa. Kalau kita nggak kenal, kita nggak sayang. Banyak banget orang yang teman-teman SMP ku yang sekarang mereka ada di sekolah-sekolah yang ya formal sekolah formal yang akademik. Mereka tanya kayak apa sih enaknya SMKI gitu, apa sih enaknya dunia penarian gitu loh. Terus kayak kenapa kamu suka sama tarian ini gitu, kenapa kamu suka sama tarian itu gitu. Padahal kan monoton, kuno. Nah, stigma itu yang bikin mereka jadi nggak pengen kenal itu. Tari Jawa tuh kuno, tua gitu loh. Padahal sebenarnya kalau kita mau mendalami tarian itu, kalau kita mau cari asal-usul dari tarian itu, ceritanya apa, dibuat oleh siapa, terus dibuat tahun berapa, dan bisa tahu seluk-beluk dari tarian itu, kalau kamu mau mempraktekkan tarian itu akan lebih dalam rasanya. Tarian Jawa itu jadi, kalau buat aku pribadi, tarian Jawa itu jadi feel meditasiku. Di saat aku marah, di saat aku sedih, di saat aku lagi bingung, aku mencoba untuk menari. Dan di saat aku menari, aku bisa terbawa sama suasana itu. Aku bisa terbawa dengan gending yang tak dengerin, gending yang tak ikutin tariannya. Itu jadi
jadi bisa balikin moodku gitu. Nah, buat apa ya, kalau misalnya harus berbicara tentang stigma orang lain tentang kesenian, kalau aku sih lebih baik kita harus mengenal dulu. Mengenal itu sebenarnya tidak segampang mempertahankan apa yang sudah kita punya. Kalau kita sudah mengenal, tugas selanjutnya adalah mempertahankan. Nah, tapi kalau orang nggak mau memulai dirinya untuk aku mau kenal nih Indonesia itu kayak gimana, aku mau kenal nih Indonesia yang sesungguhnya itu gimana, itu sih. Oke. Next ada project apa nih yang mungkin kita juga bisa lihat atau lagi disiapin oleh Mas Im sendiri di dunia tari ini? Oke. Project yang selanjutnya akan Im garap adalah bulan depan Im harus ikut lomba di Unika Sugiya Pranata. Sugiya Pranata bikin lomba namanya Sutrada Fest, Sugiya Pranata Traditional Dance Festival. Im bersama beberapa teman di SMKI juga yang asli Semarang, asli anak Plaga. Kami bilang SMKI Plaga itu bikin tarian karena tidak bisa fall out tema karena sudah ditentukan, ya temanya tentang COVID-19 dan akan direkam, belum tahu ya, tapi di bulan depan, di bulan Mei. Ini masih penggarapan. Nah, setelah di lomba Sugiya Pranata itu rencananya akan di-upload ke YouTube-nya Im, di YouTube-ku bisa nonton di bulan Juni awal kayaknya ya, di bulan Juni awal antara tanggal 1 sampai tanggal 5. Tuh. Oke, terima kasih banyak Mas Immanuel atas waktunya. Oke. Kita udah ngobrol-ngobrol ya soal budaya, soal tari tradisional, gimana anak muda tuh ayolah kita kenal gitu, kita lestarikan ya, dan sampai punah lah ya, ya kan? Kalau bisa sih di zaman sekarang ini tetap ngetren, pokoknya tetap menjadi ada ya kan, dan tidak hilang gitu. Oke, dan juga nanti bisa lihat di YouTube-nya Mas Immanuel seperti yang dibilang tadi untuk next project-nya. Dan mungkin bisa diikuti di Instagram-nya ya, Immanuel Ista gitu. Ista._. Oke, terima kasih banyak Mas Im, sukses terus untuk karir-karirnya, untuk apapun yang dikerjakan selanjutnya. Terima kasih. Oke, salam, terima kasih.